Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran salah satu pertanyaan paling kuno dalam sejarah manusia? Kalau Tuhan itu baik, dari mana datangnya kejahatan? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah jawaban klasik yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal ini. Nah, ini dia nih dilema utamanya. Pertanyaan yang udah bikin para filsuf dan teolog pusing selama ribuan tahun. Tapi ini bukan sekedar teka-teki akademis kan? Ini menyentuh langsung ke inti penderitaan kita. Kalau ada Tuhan yang maha baik dan menciptakan segalanya, kenapa dunia ini rasanya penuh banget sama penderitaan dan kejahatan? Oke, ayo kita bedah teka-teki ini. Tapi sebelum kita sampai ke jawabannya yang keren banget, kita harus paham dulu seberapa pelik masalah ini. Kita urai dulu argumennya yang kelihatannya tuh nggak bisa dibantah. Kelihatannya logis banget ya kan? Kalau kita terima dua premis pertama, kesimpulan yang ketiga itu rasanya ya nggak bisa dihindari. Dan ini bikin kita ada di posisi yang nggak enak banget, seolah-olah Tuhan yang baik itu justru jadi sumber dari kejahatan itu sendiri. Nah, disinilah bentrokannya terjadi. Di satu sisi ada argumen logis yang dingin tadi, yang seolah-olah menuju ke Tuhan. Tapi di sisi lain ada pernyataan yang sangat jelas dari kitab suci bahwa semua ciptaannya itu baik. Jadi, gimana cara kita mendamaikan dua hal yang kelihatannya benar-benar bertolak belakang ini? Nah, disinilah bagian yang paling menariknya. Gimana kalau jawaban dari teka-teki ini bukan dengan menyelesaikan argumennya, tapi justru dengan membongkar fondasinya? Gimana kalau selama ini kita semua salah paham tentang apa itu kejahatan? Jadi, intinya begini, apakah kejahatan itu kayak batu, sebuah substansi, sebuah benda yang memang diciptakan, atau jangan-jangan ia lebih mirip pembusukan di buah, sebuah kerusakan, sebuah kekurangan pada sesuatu yang tadinya baik dan segar? Dan disinilah kita kenalan sama satu konsep kunci, privasi. Konsep yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Agustinus, ini bilang kalau kejahatan itu bukan benda yang diciptakan, sama kayak gelap itu bukan sesuatu, melainkan ketiadaan cahaya. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Oke, ini kedengarannya mungkin agak ngejelimet ya, filosofis banget. Jadi biar gampang, kita pakai beberapa perumpamaan yang keren banget buat nunjukin gimana konsep privasi ini bekerja di dunia nyata kita. Coba deh, bayangin ini. Luka itu kan bukan benda baru, tapi rusaknya lengan yang sehat. Pembusukan gak bisa ada tanpa pohon yang baik untuk dirusak. Karat itu adalah kerusakan pada logam yang bagus. Lubang ngengat itu adalah ketiadaan wol di kain. Ini semua adalah contoh nyata dari privasi yang sedang bekerja. Jadi, poin terpentingnya tuh ini. Kejahatan, persis seperti parasit, butuh inang yang baik untuk bisa ada. Ia nggak bisa berdiri sendiri. Tanpa ada kebaikan buat dirusak, kejahatan itu ya nggak ada. Nah, ini secara mendasar menjawab masalah awal kita. Tuhan tidak menciptakan kejahatan, karena kejahatan memang bukan sesuatu yang bisa diciptakan. Tentu saja, ide ini pasti memunculkan beberapa pertanyaan lanjutan yang penting. Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Kalau kejahatan itu cuma ketiadaan, berarti nggak nyata dong. Terus gimana soal konsep seperti iblis? Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget dan mungkin yang pertama kali muncul di benak kita. Kita semua kan merasakan dampak nyata dari kejahatan di dunia. Jadi, gimana mungkin sesuatu yang begitu merusak bisa kita sebut cuma sebagai ketiadaan? Dan jawabannya untuk pertanyaan itu cerdas banget. Kebutaan itu kan ketiadaan penglihatan. Tapi apakah itu nyata? Jelas nyata banget bagi siapapun yang mengalaminya. Sebuah kekurangan atau ketiadaan bisa punya konsekuensi yang sangat-sangat nyata dan menghancurkan. Jadi bilang kejahatan itu privasi sama sekali nggak mengurangi kenyataan penderitaan yang disebabkannya. Oke, pertanyaan bagus berikutnya. Dari sisi teologi nih, ada konsep kerusakan total pada manusia. Nah, kalau manusia itu rusak total, apa itu artinya mereka nggak punya kebaikan sama sekali dan jadi jahat murni gitu? Nah, di sini kita harus paham perbedaannya. Kerusakan total itu bukan berarti kita jahat secara metafisik, tapi kita rusak secara moral. Gampangnya gini, mesin yang rusak, ya tetap sebuah mesin, cuma fungsinya nggak benar. Sama halnya, kita tetap diciptakan menurut gambar Tuhan, tapi sifat moral kita itu yang sudah rusak. Oke, ini dia ujian terberat buat teori ini. Kalau ada satu sosok yang kita anggap sebagai kejahatan murni, yaitu iblis kan? Jadi, gimana kerangka berpikir ini menjelaskan keberadaan iblis?
Lagi-lagi kuncinya ada di perbedaan antara moral dan metafisik. Secara moral, ya iblis itu jahat total. Tapi secara metafisik, dia tetap makhluk ciptaan. Dia punya karunia-karunia yang pada dasarnya baik. Kecerdasan, kemauan, kekuatan. Masalahnya adalah dia memakai semua karunia baik itu untuk tujuan yang jahat total. Kayak seorang jenius yang brilian, tapi pakai kepintarannya untuk melakukan kejahatan yang luar biasa. Baiklah, kita sampai di bagian terakhir dari puzzle ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, gimana caranya dia tetap berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk hal-hal jahat yang terjadi? Di sini ada perbedaan yang tipis tapi penting banget. Tuhan itu penulis dari keseluruhan cerita sejarah. Dia mengizinkan peristiwa terjadi sesuai rencana kedaulatannya. Tapi, dan ini kuncinya, dia bukan pelaku kejahatannya. Dia mengizinkan kejahatan, tapi dia tidak melakukan kejahatan itu. Coba bayangin seorang penulis naskah kayak Shakespeare. Dia menulis seluruh drama, setiap adegan, setiap dialog. Tapi ketika Macbeth melakukan pembunuhan, ya Macbeth yang bertanggung jawab, bukan Shakespeare. Dengan cara yang mirip, Tuhan adalah penulis utama dari sejarah. Tapi kita, para karakternya, bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Jadi, sebagai rangkuman, penting banget untuk kita ingat ya, apa yang sudah kita bahas. Penjelasan ini fokus pada apa itu kejahatan, sebuah kerusakan, sebuah ketiadaan dari kebaikan. Ini adalah jawaban untuk masalah sifat kejahatan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang tak terhindarkan. Kalau semua yang diciptakan Tuhan itu baik, dan kejahatan adalah rusaknya kebaikan itu, lalu dari mana datangnya kerusakan yang paling pertama? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan soal asal-usul kejahatan yang jadi bahan renungan buat kita semua.